Hai semuanya, kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Ada juga yang menyebutnya dengan sistem sirkulasi atau sistem kardiovaskuler. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler ini terdiri dari dua, yaitu darah dan alat peredaran darah. Nah, alat peredaran darahnya ada dua, yaitu jantung atau kardio dan pembuluh darah atau vaskuler. Kita awali dengan membahas darah dulu. Dalam satu tetes darah terdapat berbagai macam sel dan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Di dalam satu tetes darah itu ada sel darah yang komponennya sekitar 45% dan plasma darah atau cairan dan zat-zat lain yang bukan sel darah yang komposisinya dapat mencapai 55%. Nah, kalau sel-sel darah itu ada 3 jenis. Yang pertama eritrosit atau sel darah merah, yang kedua leukosit atau sel darah putih, dan yang ketiga trombosit atau keping darah. Kemudian komponen plasma darah itu terdiri atas air paling banyak, itu sebesar 90 sampai sekitar 92%. Kemudian ada seperti protein, garam-garam mineral, hormon, dan gas. Sel darah merah itu mengandung protein yang namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin ini bertugas untuk mengikat mengikat molekul oksigen. Satu hemoglobin dalam satu sel darah merah dapat mengikat 4 molekul oksigen. Nah, terus ada perbedaan 3 jenis sel darah. Tadi mulai dari fungsinya. Kalau sel darah merah itu untuk mengikat oksigen karena dia memiliki protein hemoglobin. Kalau sel darah putih itu berperan dalam proses imunitas karena ada yang memiliki histamin, ada yang bersifat fagosit. Nah, kalau keping darah tadi berfungsi untuk membekukan darah saat terjadi luka. Nah, selanjutnya ada mekanisme penutupan luka. Misalnya saat kita terjadi luka karena tersayat pisau saat memasak di dapur. Nah, luka yang terbuka itu mengakibatkan adanya zat asing yang masuk dan bakteri yang dapat masuk. Nah, luka itu mengaktifkan trombosit pecah. Nah, trombosit pecah mengeluarkan zat trombokinase. Nah, trombokinase mengaktifkan protombin. Protombin dibantu dengan ion kalsium dan vitamin K mengubah protombin menjadi trombin. Nah, si trombin ini mengaktifkan fibrinogen. Nah, fibrinogen di tempat luka itu kemudian saling mengumpul membentuk benang fibrin untuk menutup luka sehingga luka menjadi tertutup. Nah, selanjutnya ada sistem penggolongan darah, yaitu ada sistem AB0 atau yang dikenal dengan sistem ABO dan sistem Rhesus. Nah, sistem AB0 ini diciptakan oleh Kalenster karena pada saat itu terjadi kasus pada saat transfusi darah, banyak pasien-pasien dari transfusi darah yang meninggal, sehingga dilakukan penggolongan darah. Nah, di sistem penggolongan darah AB0 ini dibedakan dari ada tidaknya antibodi di plasma darah dan ada tidaknya antigen dalam sel darah merah. Orang dengan golongan darah A dia punya antibodi B dan antigen A. Sehingga orang dengan golongan darah A itu kompatibel menerima golongan darah dari orang yang golongan darahnya sama-sama A dan golongan darahnya 0. Nah, kalau orang dengan golongan darah B itu dia punya antibodi anti A dan antigen B. Sehingga orang dengan golongan darah B kompatibel menerima darah dari orang dengan golongan darah B juga dan golongan darah O. Nah, sedangkan untuk orang golongan darah AB, dia tidak memiliki antibodi, tapi punya antigen. Antigennya antigen A dan antigen B. Nah, sehingga kompatibel menerima darah dari orang dengan golongan darah A, orang dengan golongan darah B, orang dengan golongan darah AB, dan orang dengan golongan darah 0. Nah, golongan darah AB ini disebut juga sebagai dapat menerima seluruh golongan darah. Disebut juga sebagai universal recipient. Penerima segala jenis golongan darah. Nah, kalau golongan darah O itu dia punya antibodi. Antibodinya antibodi A dan antibodi B. Dia tidak memiliki antigen. Sehingga orang dengan golongan darah O dia untuk kompatibelnya adalah hanya dari orang golongan darah O.
sehingga orang dengan golongan darah O dapat mendonorkan darahnya ke semua jenis golongan darah, sehingga golongan darah O termasuk universal donor atau donor universal. Selanjutnya, penggolongan darah dengan resus. Resus merupakan faktor. Orang dengan resus positif berarti dia punya faktor positif. Kalau orang yang memiliki resus negatif berarti dia tidak punya faktor. Gitu. Nah, secara umum orang Indonesia memiliki resus positif atau memiliki faktor di dalam darahnya. Nah, resus ini berperan penting karena jika terjadi persilangan, ayah dan ibu jika tidak cocok dapat menimbulkan masalah. Dilihat di tabel, ayah dengan resus positif dan ibu dengan resus positif itu tidak memiliki masalah jika punya anak. Nah, kalau ayah dengan resus positif dan ayah dengan resus negatif dan ibu resus positif, maka bayinya akan resus positif. Tapi itu akan hidup di dalam tubuh ibu. Nah, tubuh ibu kan resus positif, tidak ada masalah. Nah, kalau ayah dengan resus negatif, ibu resus negatif, anaknya akan memiliki resus negatif. Tapi bayinya itu tumbuh di rahim ibu yang resusnya negatif, jadi tidak ada masalah. Nah, masalah ini akan ada kalau ayah resus positif, ibu resus negatif. Bayinya resus positif, tapi hidup di dalam tubuh ibu yang resusnya negatif. Ini akan terjadi masalah karena perbedaan faktor di dalam darah bayi antara darah ibu. Tubuh ibu akan menganggap darah bayi sebagai zat asing dan akan terjadi penggumpalan dan dapat mengakibatkan masalah pada tubuh sang ibu yang hamil. Nah, ini disebut eristoblatosis fetalis. Jika ayah dan ibu, sang ayah resus positif, ibu resus negatif, dan ibunya hamil punya anak, anaknya akan kemungkinan resusnya positif. Resus positif akan tumbuh berkembang di dalam tubuh ibu yang resus negatif. Nah, pada kehamilan pertama ini tidak terlalu berpengaruh karena bayi dan sirkulasi bayi dan sirkulasi ibunya masih terpisah. Tahap awal, pada awal kehamilan. Nah, kemudian darah bayi ini kan masih bergabung dengan ibu karena mendapatkan suplai makanan dari tali besar. Nah, ada sirkulasi kan? Nah, si bayi memiliki resus negatif, kemudian masuk di dalam sirkulasi darah ibu. Nah, sirkulasi darah ibu memiliki RH positif, RH negatif. Maka antibodi ibu akan terbentuk. Nah, di kehamilan berikutnya, jika punya anak lagi dan dari bapak yang resus positif, ibunya resus negatif, punya anak lagi di kehamilan kedua, kemungkinan anaknya juga resus positif. Resus positif tumbuh berkembang di ibu yang resus negatif. Nah, di kehamilan kedua ini, tubuh sudah menyiapkan, jika ada resus negatif, maka tubuh sudah melakukan penyerangan dengan terjadinya penggumpalan. Oleh karena itu, di kehamilan yang kedua dan ketiga berbahaya, dapat terjadi keguguran. Kehamilan dari resus yang berbeda, yaitu dari resus bapak positif dan ibu negatif, sebaiknya dihindari. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari darah dan komposisinya. Ada sel-sel darah, kemudian skema pembekuan darah, dan penggolongan darah. Nah, di situ juga terdapat kelainan dalam sistem peredaran darah. Kelainan yang pertama yaitu anemia, yaitu kurang darah. Nah, kurang darah ini dapat diakibatkan oleh kurangnya jumlah sel darah dalam tubuh akibat kurangnya hemoglobin yang membawa zat besi. Zat besi ini untuk berfungsi mengikat oksigen. Nah, hemoglobin dan besinya itu kurang sehingga proses pengikatan oksigennya menjadi lambat. Nah, bisa juga karena kondisi sel darah merah yang tidak sempurna. Kondisinya itu berbentuk bulan sabit, sehingga untuk mengangkut oksigen secara struktur itu tidak lengkap, tidak sempurna. Nah, bentuk yang tidak sempurna ini, misalkan berbentuk bulan sabit, itu disebutnya thalassemia. Nah, thalassemia ini dapat berbahaya karena pada vaskuler atau pembuluh darah di bagian tertentu dapat mengakibatkan penyumbatan. Selain penyumbatan, juga pengikatan oksigennya juga lambat
tidak sempurna. Kemudian ada hemofilia. Hemofilia di mana darah sulit membeku. Hal ini terjadi karena seseorang kekurangan protein untuk pembekuan darah. Nah, selanjutnya ada kanker darah. Kanker darah itu ada 3, ada leukemia, limfoma, dan myeloma. Kalau leukemia itu pembentukan darah menghambat kemampuan tubuh melawan infeksi. Kalau limfoma merupakan kanker darah yang menyerang limfosit atau kelenjar getah bening. Sedangkan myeloma merupakan kanker pada sel plasma.